mari kita mendengarkan pembacaan surat keputusan dan nama-nama pengurus dalam kepengurusan periode 2021-2022 yang nanti dibacakan oleh Sekretaris Gereja. Baiklah, saat ini saya akan membacakan surat keputusan nomor 1 garing GBI El Shaddai garing 7 2021 Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Tondano tentang penetapan dan pengangkatan panitia perancang pengurus gereja periode tahun 2021 sampai 2022. Menimbang yang pertama bahwa hingga akhir bulan Mei 2021 kita masih dalam pandemi global COVID-19 yang dampaknya sangat serius menimpa banyak negara termasuk Indonesia, terlebih khusus Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, dan menjadi sangat beresiko jika tetap menyelenggarakan RUG pemilihan pengurus yang baru dengan cara mengumpulkan puluhan peserta rapat dengan durasi waktu yang lama di satu tempat. Kedua, bahwa berdasarkan pada keadaan mendesak atau force majeure, maka panitia perancang pengurus gereja memberikan rekomendasi dalam rapat evaluasi tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 30 Mei tahun 2021 untuk mengambil keputusan. Mengingat bahwa dipandang perlu menetapkan dan mengangkat panitia perancang pengurus gereja periode 4 Juli tahun 2021 sampai dengan 4 Juli tahun 2022 dengan membuat program darurat. Berdasarkan yang pertama, panitia perancang dan pengurus lainnya adalah kelengkapan dalam pelayanan gereja. Yang kedua, anggaran dasar bab ke-7 pasal 8 tentang pejabat dan pekerja gereja. Anggaran rumah tangga bab ke-7 pasal 48 tentang panitia perancang. Memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan perpanjangan 1 tahun ke depan panitia perancang pengurus gereja dalam Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Tondano periode 4 Juli tahun 2021 sampai 4 Juli tahun 2022 sebagaimana nama-nama terlampir. Kedua, menabiskan panitia perancang pengurus gereja sebagaimana dimaksud dalam poin pertama ketika surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penahbisan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan semestinya. Keempat, demikian surat keputusan ini dibuat guna perlunya dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Saya akan membacakan nama-nama pengurus gereja. Daftar nama-nama kepengurusan Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Tondano periode 2021-2022. Untuk nama-nama yang saya sebutkan bisa berdiri di tempat masing-masing. Yang pertama, Ketua Pendeta Maksi J. Kurumbatu STH. Wakil Ketua Ibu Nori Pangerapan SPD. Sekretaris Samuel E. Ratulangi SSI. Wakil Sekretaris Dr. Andes Maudi L. Pangerapan MAP. Bendahara Ibu Dedi Kapoyos. Panitia acara doa dan penerima tamu, Ketua Ibu Meidi Boyo, Wakil Ketua Rio Rambitan, Sekretaris Ibu Fone Kambong, Anggota Ibu Wina Angkau, Saudari Syaranoya. Panitia PI keanggotaan, Ketua Bapak Reki Pangerapan, Sekretaris Bapak James Nonutu, Bendahara Ibu Nani Handayani, Anggota
Ibu Feiber Ratulangi, Ibu Syulita Tangkuman. Panitia Keuangan, Ketua Dr. Anda Meiti Kaseger, anggota Ibu Ivon Tatilu, Saudari Mercy Saya. Panitia Pembangunan, Ketua Bapak Jemi Muntu SIP, Sekretaris Ibu Debi Kairupan SE, Bendahara Ibu Nova Mandolang SE. Panitia Sosial, Ketua Dr. Anda Ibu Deborah Pangerapan, Sekretaris Ibu Ingrid Kariso, Bendahara Ibu Joyce Pau, anggota Ibu Noula Winowatan, Ibu Jane Makaluas. Panitia Inventaris, Ketua Bapak Denny Singko, Sekretaris Bapak Nixon Maringka, Bendahara Bapak Revi Tumilanto. Panitia Dekorasi, Ketua Bapak Rulan Wawo, Sekretaris Bapak Jemi Tangkuman, Bendahara Ibu Yola Mamengko. Panitia Musik, Ketua Bapak Andre D. Ratulangi ST, Sekretaris Bapak Ferdi Suawa, Bendahara Bapak Martin Paringkuan. Panitia PBI, Ketua Bapak Hengki Pendong, Wakil Ketua Bapak Heri Ratulangi, Sekretaris Bapak Adri Gonta, Wakil Sekretaris Bapak Alphonse Katuuk, Bendahara Bapak Alex Muntuan. Panitia WBI, Ketua Ibu Stin Mandolang, Wakil Ketua Ibu Doli Rumagit, Sekretaris Ibu Tris Kangkanu, Wakil Sekretaris Ibu Selvi Lumain, Bendahara Ibu Marice Waro. Panitia Keluarga Muda, Ketua Ibu Jane Kangkanu, Sekretaris Ibu Windy Kaseger, Bendahara Ibu Angel Muntu SAP. Panitia PKRMB, Ketua Saudara Yehezkiel Ratulangi, Wakil Ketua Saudari Temi Worang SE, Sekretaris Saudari Tesalonika Pangerapan, Wakil Sekretaris Saudari Militia Nonutu SPD, Bendahara Saudari Jacqueline Tangkuman. Panitia Sekolah Minggu, Ketua Saudari Genetia Pangerapan SIP, Sekretaris Truli Tetialu, Bendahara Winda Kurumbatu SPD. Anggota Ibu Pamela Sutarno, Saudari Pinkan Wawo. Panitia Lansia, Ketua Bapak Beni Sumendap, Wakil Ketua Bapak Welem Kurumbatu, Sekretaris Ibu Betty Wauran, Wakil Sekretaris Ibu Fani Tangkuman, Bendahara Ibu Foni Angkou. Dan yang akan mewakili panitia perancang maupun pengurus untuk bertanda tangan berita acara di depan, kami mengundang untuk Ketua Pembangunan, Ketua Sosial, Ketua Acara, dan Ketua PI. Disilakan kepada pendeta. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum penanda tanganan kita akan mendoakan kepengurusan yang baru. Sebelum kita berdoa, mari kita semua membacakan janji setia dalam lembaran yang ada pada kita semua. Kita mulai.
janji setia dalam pelayanan di hadapan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi, dan di hadapan seluruh sidang jemaat, saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Demikian janji setia dalam pelayanan yang sudah saya sampaikan dengan benar dan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai saya. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami panjatkan pujian dan ucapan syukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kemenangan kepada kami, Engkau memberkati kami, Engkau menghibur kami, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah segala kelemahan dosa yang kami lakukan, kuduskan dan sucikan layakkan kami. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu di tengah-tengah pelayanan kami. Kami membutuhkan unsur-unsur pengurus untuk melayani dalam bidang masing-masing. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tahu bahwa pelayanan ini harus terus berlanjut. Pelayanan ini harus terus dilakukan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan memberikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan bagi kami dalam menjalankan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kami terus yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami sehingga di dalam pelayanan kami dapat menempatkan diri. Dan kami terus berdoa kepada Tuhan, pengurus-pengurus yang telah ditunjuk untuk melayani dalam pelayanan periode transisi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua, Tuhan melindungi kami semua, Tuhan menguatkan kami semua. Tuhan kiranya tolong supaya kami memiliki imunitas tubuh yang kuat. Dan kami mau berdoa kepadamu, kiranya juga Tuhan akan tolong sehingga di tengah-tengah pelayanan kami akan patuh kepada protokol kesehatan. Dan juga Tuhan tolong supaya kami dapat mengikuti semua anjuran dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah sehingga kami dapat terhindar dari penularan COVID-19 di tengah-tengah pelayanan kami. Kami tahu juga bahwa di tengah-tengah pelayanan kami tidak hanya melakukan pelayanan-pelayanan rohani, tetapi kami juga harus memberikan perhatian kepada pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan pendidikan, pelayanan-pelayanan kesehatan. Sebab itu kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalankan pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini yang awalnya kami belum pernah mengalaminya. Sebab itu Tuhan, kami mau serahkan kepengurusan yang baru ini. Tuhan kiranya akan bimbing, Tuhan kiranya akan tolong, Tuhan kiranya akan sertai, Tuhan kiranya akan beri kuasa. Dan dalam pelayanan ini, hamba tahbiskan kepengurusan periode 2021-2022, periode transisi COVID-19 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Kepada pengurus-pengurus yang di tempat masing-masing disilahkan duduk dan mari kita mengikuti penanda tanganan berita acara. Berita acara penahbisan panitia perancang pengurus gereja
periode tahun 2021-2022 Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Tondano dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung dan Kepala Gereja. Maka pada hari ini Minggu tanggal 4 bulan Juli tahun 2021 telah diadakan penabisan panitia perancang pengurus gereja periode tahun 2021-2022. Dengan nama-nama perwakilan panitia perancang, Bapak Reki Pangerapan, Bapak Jemi Muntu SIP, Ibu Meidi Boyo, Dr. Anda Ibu Deborah Pangerapan. Yang pertama dari Ibu Deborah Pangerapan. Yang kedua, Ibu Meidi Boyo. Selanjutnya Bapak Reki Pangerapan. Dan yang terakhir, Bapak Jemi Muntu. Mengetahui Ketua Panitia Perancang, Pendeta Maksi J. Kurumbatu STH, dan Sekretaris Panitia Perancang Samuel E. Ratulangi SSI. Demikianlah acara penabisan panitia perancang pengurus gereja periode tahun 2021 sampai 2022 Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Tondano dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung dan Kepala Gereja. Untuk Bapak Ibu yang ada di depan bisa kembali ke tempat masing-masing. Puji Tuhan, terima kasih atas
kesediaan Bapak Ibu, Saudara, pengurus yang baru periode 2021-2022, periode transisi COVID-19. Kita akan menghadapi pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan saya mengharapkan agar supaya kita semua kita mentaati protokol kesehatan dalam pelayanan sambil juga kita mengikuti instruksi-instruksi dari pemerintah dalam kita menjalankan pelayanan di periode pandemi COVID-19 ini. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mendengarkan firman Allah, kita nyanyikan pujian yang terutama. Haleluya,
Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Engkau melakukan segala sesuatu yang terbaik dan mempersiapkan hal-hal yang sangat baik bagi kami. Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada kami secara pribadi. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menguasai pribadi kami, hati dan pikiran kami, dan memberkati kehidupan kami dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, kalau ada kuasa iblis yang mau mengganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau halau dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang menguraikan, kiranya Tuhan bimbing dengan kuasa Roh Allah. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita membaca dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang pemimpin gereja. Dan Timotius dia masih muda. Biasanya disebut sebagai orang yang masih muda pada masa itu adalah bukan dia masih remaja atau dia baru usia 25 tahun. Tetapi disebut usia muda pada masa itu adalah orang yang masih berada di bawah usia 40 tahun. Nah, dalam hal ini Timotius dianggap masih muda, tetapi bukan juga seorang anak atau seorang remaja, bukan juga seorang pemuda yang baru di usia belasan atau 20-an tahun. Tapi di sini dia sudah hampir mencapai 40 tahun. Tapi Paulus memberitahu jangan sampai ada orang yang menganggap dia masih muda. Sehingga dia akan tidak didengarkan, dia akan disepelehkan. Nah, saudara yang kekasih, dalam bagian ini Paulus ketika berkata jangan seorang pun menganggap engkau muda, itu dalam present aktif imperatif negatif partikel itu artinya suatu proses yang sementara berlanjut tiba-tiba dihentikan. Jadi kalau ada mungkin orang-orang yang menyepelekan dia, menganggap dia tidak layak, tidak pantas, masih terlalu dini dia jadi pemimpin, itu
harus segera dihentikan dan seperti ini suatu perintah militer yang ketat. Nah itu arti daripada Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau muda, itu present aktif imperatif negatif participle. Itu artinya dengan perintah yang tegas dan ketat, hentikan itu. Nah jadi Timotius punya suatu tugas yang berat, menghentikan anggapan-anggapan bahwa dia masih muda. Menghentikan pandangan-pandangan untuk menyepelekan dia sebagai seorang pemimpin di dalam gereja. Kemudian ada juga bagian yang sama dengan itu yaitu ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Itu juga dalam bentuk present aktif imperatif negatif participle. Yang artinya ketika tidak menggunakan karunia-karunia itu berhenti. Ingat kembali bahwa dia diberi kemampuan, dia diberi karunia. Jangan simpan karunia-karunia dan kemampuan itu di dalam memimpin. Dan ini adalah suatu perintah yang ketat secara militer yang harus dilakukan. Kita ingat kalau ada seorang pemimpin tertinggi di bidang di TNI, ABRI TNI atau di kepolisian, itu harus dilakukan sampai di pelosok-pelosok pedesaan. Jadi kalau seorang panglima TNI memberikan perintah bukan hanya sampai di Kodam atau di Kodim, tetapi sampai di pelosok-pelosok pedesaan itu harus dilakukan secara ketat, secara benar. Ketika seorang panglima polisi, kepala kepolisian memberikan suatu perintah, itu harus dilakukan sampai tuntas, sampai selesai. Beberapa waktu yang lalu ada preman-preman di pelabuhan di Jakarta. Kemudian preman-preman itu waktu jumpa pers dengan sopir-sopir truk waktu jumpa pers dengan presiden, presiden minta apakah ada pendapat-pendapat lagi dari sopir-sopir truk. Kemudian sopir truk berkata bahwa mereka dipungut-pungutan liar. Ada preman-preman di pelabuhan yang mereka harus mengeluarkan 2.000, 5.000, 10.000. Dan itu terjadi setiap mereka mau masuk di pelabuhan, ketika mau mereka mengangkat kontainer, kalau kontainer mereka ada di paling bawah, harus bayar kepada orang yang bertugas mengangkat kontainer-kontainer, memindahkan dan mengambil kontainer mereka. Kalau mereka tidak bayar, mereka bisa tidak pernah memuat muatan kontainer untuk dibawa. Presiden langsung di tempat itu langsung telepon Kapolri. Presiden telepon Kapolri, halo Pak Kapolri, ini tolong diselesaikan, ada masalah di pelabuhan ini, ada pungutan ini. Saudara tahu, siang Presiden telepon, sore sudah tertangkap. Sudah tertangkap ada puluhan preman di pelabuhan. Kemudian itu meluas. Padahal Presiden cuma telepon tuh pelabuhan di Tanjung Priuk. Itu meluas ke seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Sampai ada di Ambon, ada di Kalimantan, ada di Sumatera. Ada preman-preman yang ditangkap banyak sekali. Karena apa? Karena ada perintah dari pemimpin tertinggi. Dan perintah itu harus dilaksanakan. Perintah itu ketat, tidak boleh tidak dilakukan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti di dalam bagian ini, present aktif imperatif artinya perintah seperti itu. Harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Nah ini tugas dari Timotius sebagai pemimpin. Maka sebagai pemimpin, Timotius harus mengembangkan diri. Mengembangkan semua kemampuan-kemampuannya. Mengembangkan semua kekuatan-kekuatannya. Karena di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang persoalan-persoalan yang mengancam pelayanan gereja.
pada masa itu. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini sebagai pemimpin-pemimpin gereja diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sangat berat. Bukan hanya persoalan-persoalan di bidang rohani, tetapi dalam persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan kesehatan. Seperti pada masa sekarang ini ada pandemi COVID, kita diperhadapkan dengan persoalan ini. Untuk menghadapi pandemi COVID, pemerintah memberikan suatu ketentuan-ketentuan. Kalau zona ini, kalau zona itu, dan zona-zona yang lain, kita harus sekian, sekian, dan sekian. Apalagi sekarang Pulau Jawa dan Bali, pembatasan ketat. Sehingga saya lihat di televisi Jakarta, lihat di televisi tadi malam, lengang. Seperti tidak ada orang di jalan. Di Semarang, di Surabaya, tempat-tempat tertentu, kalau masih ada orang itu disemprot dengan air disinfektan. Jadi kalau orang-orang dah kumpul dong semprot dengan disinfektan. Pulang, tidak boleh. Bahkan jikalau menentang akan dikenakan aturan darurat. Hukum, masuk penjara. Karena apa? Ada di dalam situasi yang sulit. Nah saudara, gereja, pelayanan kita ada di dalam situasi ini. Coronavirus itu bukan sesuatu yang tidak nyata, itu nyata, sudah membunuh banyak orang. Sudah membunuh jutaan orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Jutaan orang telah mati karena virus ini. Dan kita ada di dalam situasi yang seperti ini. Bagaimana kita akan melayani dalam situasi pandemi COVID. Ada pengurus-pengurus yang baru diangkat. Kita harus memiliki suatu sikap agar supaya kita tentunya taat kepada segala yang dikumandangkan, diatur oleh pemerintah. Sehingga kita tidak akan terjangkit dengan virus. Pemerintah mengusahakan ada tracing, ada treatment, ada tes. Apa maksudnya? Untuk memutus efek domino dari virus ini. Kalau efek domino biasanya kalau satu kena, kemudian dia akan terus menerus kena. Kita diharapkan supaya memutus, mengangkat satu bagian sehingga ketika dia jatuh tidak akan terus melebar. Itu yang digunakan oleh pemerintah dengan tes dan tracing. Mencari. Ada orang-orang yang bilang itu kok nyanda ada. Karena pemerintah tes, pemerintah tracing, pemerintah cari. Kalau pemerintah kasih biar habis orang semua. Bahaya. Virus ini nyata dan virus ini membunuh. Bukan main-main. Nah kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Musyawarah besar nasional yang kita rencanakan tanggal 12 di Jakarta dibatalkan. Padahal minggu yang lalu sudah ditetapkan. Utusan dari daerah harus melaksanakan tes antigen, kemudian berangkat sampai di sana tes antigen lagi baru masuk di kegiatan. Kemarin dibatalkan. Karena apa? Ancaman virus yang mematikan dan sangat berbahaya. Saudara-saudara yang kekasih, ini nyata dan kita ada di tengah-tengah pelayanan, kita ada di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita bersikap? Tentunya sebagai pelayan-pelayan, sebagai anggota-anggota, kita akan punya sikap patuh kepada pemerintah. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bisa terhindar dan terbebas. Ada yang dilakukan, saya sudah sebutkan tadi, tes, tracing, dan treatment. Berbicara tentang treatment itu bukan sedikit uang yang diberikan oleh pemerintah untuk menolong orang-orang yang terjangkit. Kalau saudara lihat di Wisma Atlet ada ribuan orang setiap hari diberi vitamin, diberi makan, dijaga supaya mereka boleh hidup dan sehat lagi. Kemudian ketika ada pembatasan sosial, pemerintah harus memberikan bantuan-bantuan sosial.
Puluhan triliun dikeluarkan oleh pemerintah bagi kepentingan kita sebagai masyarakat. Sebab itu kita dalam pelayanan ini kita harus taat dan patuh kepada anjuran pemerintah. Kita juga harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan agar supaya kita terhindar dari ancaman. Di dalam kita melayani, kita tetap patuh kepada protokol kesehatan. Yaitu mencuci tangan, kita menjauhi kerumunan, memakai masker, membatasi aktivitas, dan kita menjaga jarak. Dalam pelayanan kita harus lakukan itu. Sehingga kita tidak akan menjadi pembawa bencana bagi orang lain, bagi jemaat kita sendiri di dalam pelayanan ini. Dan tentunya himbauan dari pemerintah dalam hal kita sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja. Kita harus divaksin, tidak boleh tidak. Kecuali kalau misalnya dokter yang yang bertanya tentang penyakit dan lain-lain dan berkata Anda tidak boleh divaksin, harus konsultasi dokter, berarti tidak. Tetapi kalau kita tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk divaksin, kita harus divaksin. Karena vaksin akan menolong kita ketika kita kena dengan virus ini tidak akan bergejala berat dan antre kepada kematian. Vaksin itu bukan obat, vaksin itu bukan benteng satu-satunya. Tetapi paling tidak itu salah satu yang dapat menolong kita sehingga kita bisa juga membantu program pemerintah untuk memutus mata rantai atau untuk menghentikan efek domino dari penyebaran virus ini. Karena pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu herd community, yaitu suatu kekebalan kelompok. Kalau dalam satu kelompok ada 100 orang kemudian ada 70 orang yang sudah divaksin, kemungkinan efek-efek domino tidak akan berlanjut dan kemungkinan mata rantai akan diputus. Jadi saudara, di dalam pelayanan kita harus mengembangkan kemampuan, pengertian kita. Kita harus minta supaya Tuhan beri hikmat, kita mampu mengambil keputusan, kita mampu bersikap, kita mampu menempatkan diri. Dan dalam situasi ini sebagai pemimpin-pemimpin, kita seperti masuk dalam suatu pertarungan bebas. Saudara pernah nonton pertarungan bebas seperti di televisi MMA bertarung secara bebas. Jadi cuma bagian-bagian tertentu dari tubuh tidak boleh dipukul. Nah, dalam pertarungan bebas, seorang petarung tidak hanya memiliki satu keahlian bela diri. Kalau boleh dia menguasai 100 kemampuan bela diri, dia harus menguasainya. Karena dia harus menguasai bertarung di atas, dia harus juga menguasai bertarung di bawah. Bergulat, dia harus menguasai. Sebab itu waktu lalu saudara kenal Mike Tyson, pernah dengar tentang Mike Tyson? Dia kalau bertarung itu memang luar biasa. Kalau orang salah-salah dia pukul di atas ring, enggak sampai satu ronde jatuh. Ada dia pukul seorang yang jauh lebih besar dari dia, hampir 2 kali lebih berat dari dia, roboh. Tetapi ketika seorang petarung bebas tantang dia bertarung, dia tidak mau. Mike Tyson tidak mau ketika dia ditantang oleh seorang petarung, pertarungan bebas, dia tidak mau. Karena pertarungan bebas bukan hanya pakai tangan. Dia pakai kaki, dia boleh kancing, dia boleh pukul di mana saja. Kalau tinju cuma bagian kepala dan sampai di batas pinggang. Tapi kalau pertarungan bebas, torang pe kaki salah balangka dong skop. Kalau so lumpuh tuh kaki mau bertarung bagaimana lagi. Jadi dalam pertarungan bebas, seorang petarung harus menguasai banyak sekali disiplin ilmu bela diri. Saudara, kita diperhadapkan dengan pertarungan bebas di dalam pelayanan kita.
Kita harus menguasai banyak disiplin, kemampuan-kemampuan di dalam memimpin, kemampuan-kemampuan di dalam administrasi, kemampuan-kemampuan di dalam manajemen. Sehingga kita akan mampu untuk menjalani kepemimpinan itu. Kita juga kalau boleh ada kemampuan-kemampuan di bidang psikologi, belajar tentang orang ketika orang berbicara, orang berkata-kata, bagaimana raut muka orang. Kita kalau boleh kita ada kemampuan-kemampuan seperti itu, sebagai pemimpin kita harus meraihnya. Sebab itu kita perlu melatih diri kita agar supaya kita memiliki suatu kekuatan, suatu kemampuan, dan kita mampu tampil di dalam pelayanan yang saya dapat istilahkan kita memasuki suatu pertarungan bebas. Kita harus menguasai banyak sekali disiplin ilmu sehingga kita akan dapat memenangkan pertarungan dan pelayanan-pelayanan itu. Jadi hal yang pertama, Timotius diminta supaya mengembangkan semua kemampuan-kemampuannya supaya dia dapat melaksanakan tugas dan pelayanannya. Yang kedua, sebagai pemimpin Kristen agar supaya mengembangkan kesetiaannya. Ini adalah dorongan moral dan spiritual. Mengembangkan kesetiaannya di dalam pelayanan. Tidak mudah untuk mengembangkan kesetiaan di dalam pelayanan. Dan sebagai pelayan rohani, agar supaya memiliki suatu keinginan, memiliki suatu kerinduan untuk terus mendalami firman Allah, untuk terus membaca, untuk terus belajar firman Allah, untuk terus menemukan kebenaran-kebenaran di dalam firman Allah. Sebagai pemimpin Kristen akan memiliki suatu kemampuan untuk menceritakan, memberikan kesaksian kepada orang lain bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan, bagaimana Tuhan memberi kemampuan di dalam melaksanakan tugas-tugas, dan bagaimana Tuhan memberi kemampuan di dalam melayani pekerjaannya. Dan juga bagaimana mujizat-mujizat Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Kristen, bahkan juga sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, Timotius diminta supaya kembangkan kesetiaannya. Kesetiaannya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah dan melalui doa kepada Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan memperhatikan, semakin kita membuka hati kepada Tuhan, semakin Tuhan tahu segala sesuatu yang kita inginkan, kita rindukan. Dan juga Tuhan tahu untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Dan juga Tuhan tahu bagaimana memberi kemampuan-kemampuan, kekuatan-kekuatan kepada kita. Saudara, dan yang terakhir sebagai pemimpin Kristen, supaya mengembangkan suatu kemampuan diri untuk menyadari bahwa dia dipilih oleh Tuhan, dia ditunjuk oleh jemaat, dan dia akan melaksanakan tugas-tugas dan pelayanannya. Jadi ini yang diingat, dia dipilih oleh Tuhan, dia ditunjuk oleh jemaat untuk melaksanakan tugas-tugas di dalam pelayanan. Dan dia harus terus maju di dalam pelayanan. Dia tidak boleh berhenti di dalam pelayanan. Dia tidak boleh jalan di tempat di dalam pelayanan. Dia harus terus maju. Ini menjadi suatu tantangan dalam pelayanan kita karena kita diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID. Tetapi bukan hanya kita. Semua orang yang ada di sekitar kita diperhadapkan dengan tantangan ini. Semua orang di negara kita diperhadapkan dengan tantangan ini. Bahkan semua orang di seluruh dunia diperhadapkan dengan tantangan ini. Tetapi jikalau kita ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita ditunjuk oleh jemaat, kita akan melaksanakan tugas ini. Jikalau ini selalu didengungkan di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menggunakan segala kemampuan kita untuk terjun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bukan hanya diperhadapkan dengan pelayanan rohani, tetapi juga kita diperhadapkan dengan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan. Kita lihat
Dunia pendidikan mengalami suatu persoalan besar untuk menciptakan generasi-generasi penerus karena pandemi yang sudah hampir 2 tahun. Anak-anak tanpa ujian-ujian yang sangat-sangat kompetitif harus naik kelas karena pandemi COVID. Situasi-situasi yang sulit diperhadapkan dalam dunia pendidikan. Ada daerah yang sudah mengizinkan tatap muka tetapi pada akhirnya mencabut kembali izin tatap muka karena pandemi yang semakin berbahaya ini. Sebab itu bagaimana kita sebagai anggota gereja, bagaimana kita sebagai pemimpin Kristen mau meningkatkan suatu kemampuan di bidang pendidikan bagi anak-anak kita. Kita tidak hanya menghadapi anak yang masih ada di TK, kita tidak hanya menghadapi anak yang masih ada di SD, tetapi kita menghadapi anak yang masih ada TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita menolong agar supaya anak-anak kita dapat menjadi penerus yang diharapkan oleh gereja, oleh bangsa dan negara. Kita juga menghadapi suatu problema di bidang ekonomi. Banyak dari kita yang kehilangan lapangan kerja. Banyak dari kita yang kekurangan. Biasanya kita mendapatkan sekian, kita tinggal mendapatkan sekian. Situasi yang sulit. Pelayanan-pelayanan kita akan tertuju kepada pelayanan rohani, pelayanan-pelayanan pendidikan, pelayanan-pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Mari kita minta kepada Dia yang menunjuk kita. Agar supaya Dia menolong kita. Agar supaya Dia memampukan kita. Supaya kita dapat menjalani pelayanan ini dengan baik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Allah. Kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin, untuk melayani dalam kepemimpinan kami. Dan kami percaya Tuhan sudah memilih kami, jemaat sudah menunjuk kami. Dan tolonglah supaya kami akan mengingat dan kami akan patuh, taat, dan setia terhadap panggilan Tuhan untuk melayani. Dan Tuhan tolong supaya kami mengembangkan semua kemampuan-kemampuan kami. Tuhan tolong supaya kami juga mentaati peraturan-peraturan pemerintah sehubungan dengan COVID-19, anjuran-anjuran pemerintah sehubungan dengan COVID-19, protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar supaya kami dapat terhindar dari penularan COVID-19 ini. Tuhan, kami serahkan pengurus-pengurus yang sudah diteguhkan sebagai pengurus gereja di masa transisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua dan juga jemaat-jemaat. Tuhan tolong sehingga kami boleh terus maju di dalam pelayanan kami. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang diberkati dan siap memberikan persembahan-persembahan pada siang hari ini. Baik secara tunai maupun non tunai. Tuhan kiranya juga akan memberkati kehidupan kami. Memberkati usaha pekerjaan kami. Memberkati rumah tangga kami. Memberkati dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bersyukur pada minggu yang berjalan ini. Kami berdoa Ibu Nova Mandolang yang berhari ulang tahun di hari ini dan Ibu Yuliana Manopo, Saudari Genetia Pangirapan yang berhari ulang tahun pada tanggal 6, Bapak Jackson Tumetel berhari ulang tahun pada tanggal 7, Saudara Julivan Saerang berhari ulang tahun pada tanggal 9. Tuhan berkatilah saudara-saudara kami ini. Tuhan beri damai sejahtera. Tuhan kiranya sempurnakan sukacita yang mereka alami
di hari ulang tahun mereka masing-masing. Tuhan juga tolong tahun-tahun selanjutnya bagi mereka. Tuhan memberkati mereka, menguatkan mereka. Kiranya damai sejahtera-Mu terus menjadi bagian kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan kami yang ada di Watulane, Parentek, yang ada di Kanaan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang setia melayani dalam pelayanan-pelayanan ini. Tuhan kuatkan, pelihara, berikan kesehatan, dan kiranya damai Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Jemaat-jemaat-Mu yang dilayani, Tuhan kiranya tolong dan memberkati jemaat-jemaat-Mu. Jemaat-jemaat-Mu dan pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, hindarkan mereka dari pandemi COVID-19 ini. Penularan yang sangat berbahaya, kiranya Tuhan akan tolong supaya hamba-hamba-Mu dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di pos-pos pelayanan kami terhindar dari penularan COVID-19 ini. Semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di luar daerah, yang sedang melakukan tugas dan tanggung jawab. Berkati mereka, lindungi mereka, beri damai sejahtera, beri kemenangan dalam setiap pergumulan hidup mereka. Dan kiranya Tuhan tolong ketaatan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Sehingga ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan dibalas limpah berkat dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan altar maupun pelayanan multimedia. Kiranya Tuhan menolong untuk saudara Sam, Bapak Andre, Yeskiel, Bapak Febri, Bapak Eko. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Rumah tangga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu. Kiranya mereka semua dilindungi oleh Tuhan dari ancaman COVID-19 ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk musyawarah besar nasional yang rencananya akan dilaksanakan secara daring. Tuhan kiranya akan menolong sehingga semua tempat, semua gereja, semua BPD dapat mengikuti dengan baik. Dengan demikian juga untuk pramubes yang direncanakan di daerah kami, Tuhan juga akan menolong sehingga pramubes ini dapat berlangsung dengan baik sebagai pendukung musyawarah besar nasional yang direncanakan dilaksanakan secara daring. Memang kami tahu akan ada banyak kendala dalam pelaksanaan ini. Tapi kami yakin dan percaya hal-hal yang penting, pokok-pokok dalam musyawarah besar ini dapat diputuskan dan keputusan-keputusan itu dapat menolong gereja kami untuk maju. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami dalam menghadapi pandemi COVID. Tuhan kiranya tolong secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati, Wakil Bupati, jajarannya, Satgas COVID. Tuhan kiranya menolong, beri kekuatan, beri kesehatan. Lindungi mereka, kiranya damai sejahtera menjadi bagian hidup mereka. Dan kiranya Tuhan beri kemenangan dalam semua pergumulan-pergumulan dalam mereka mengatur, dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan di daerah kami. Terima kasih Tuhan, usaha-usaha vaksinasi di daerah kami, kiranya Tuhan akan menolong fasilitas-fasilitas kesehatan yang digunakan. Dan juga kami berdoa untuk dokter, para perawat yang melaksanakan vaksinasi ini. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, pengabdian yang luar biasa sebagai gugus depan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, keluarga-keluarga dari para dokter dan para perawat, kiranya Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menguatkan mereka sehingga mereka semua akan terhindar dari penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu pada siang hari ini, jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh. Bapak Dolphy Ray, berdoa untuk Bapak Peter Muntuan, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan beri damai sejahtera. Berdoa juga untuk
keluarga besar Tampo Malu Koilam, Tuhan telah memanggil Bapak Johan Tampo Malu beberapa hari yang lalu dan tentunya meninggalkan duka kepada cucu dan sanak keluarga. Kiranya Tuhan menghibur mereka, kiranya Tuhan menguatkan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan berdiri, kita nyanyikan pujian Sebab Kau Besar. Mari jemaat sama-sama kita katakan sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti keagungan-Mu, kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu. Tidak ada satu yang dapat lebih hebat dari Engkau. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang kekal, Allah kami yang berkuasa, dan Allah kami yang berbuat segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Ketika kami diizinkan menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau membentengi, menguatkan, dan memberi kemenangan kepada kami. Kepada semua kami yang boleh bersama-sama hadir di tempat ini, dan yang mengikuti ibadah ini secara bersama-sama dari tempat masing-masing, berkatilah hidup kami. Bentengilah hidup kami, kuatkanlah tubuh kami. Beri damai sejahtera, berkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan kiranya kehidupan kami dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar kami akan kembali, bimbinglah kami dalam perjalanan, tibakan kami di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Kami akhiri acara ibadah kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita sudah ada pengurus yang baru periode 2021-2022, periode transisi COVID-19, dan untuk itu tentunya kita harus ada beberapa program yang harus kita jalankan. Tidak panitia-panitia yang ada tidak semua akan buat
program, tapi kita akan buat program secara program umum. Ada mungkin 4 atau 5 program umum karena kita mengingat bahwa kita nanti akan ada perayaan Natal, kita ada perayaan Tahun Baru, kita ada perjamuan, kita ada ibadah hari ulang tahun. Nah, tentunya beberapa program ini selain hari Minggu dan hari Rabu kita akan usulkan untuk dijalankan di pandemi COVID-19 ini. Untuk itu saya mengundang semua pengurus yang ada, kita hadir pada hari Rabu. Sebelum ibadah persekutuan doa, kita hadir dalam acara, kita susun beberapa program secara umum dalam pelayanan kita di masa transisi COVID-19 ini. Jadi hari Rabu kita berkumpul jam 5 sore untuk membicarakan program gereja kita di periode 2021-2022. Nanti mungkin undangan akan menyusul. Saya sudah mengundang sekarang hari Rabu sebelum persekutuan doa jam 5 sore kita akan menyusun beberapa program untuk pelayanan dalam gereja kita. Kemudian ibadah hari Minggu yang akan datang akan dihadiri oleh usia produktif dan saudara-saudara lansia akan mengikuti dari tempat masing-masing. Himbauan saya pada siang hari ini, marilah kita memperhatikan kesehatan kita, marilah kita memperhatikan supaya kita terhindar dari penularan COVID-19 ini dengan tentunya kita membatasi aktivitas, kita menjauhi kerumunan, kita menjaga jarak, kita memakai masker di mana saja kita berada, kemudian kita terus tidak melepaskan masker selama kita ada di luar rumah kita supaya kita dapat terhindar dari COVID-19. Dengar-dengar COVID-19 penularannya sudah semakin masif, sudah semakin juga mengancam karena sudah lebih mudah menular. Memang kalau kena sakitnya sama dengan varian-varian yang lama, tetapi cara penularannya sudah lebih cepat. Sebab itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker 2 lapis. Jadi sekarang kita dianjurkan supaya menggunakan masker 2 lapis untuk mengantisipasi penularan yang semakin masif sekarang ini. Kalau dulu nanti orang batuk di depan kita atau bersin di depan kita, partikel-partikelnya bisa hinggap. Tapi sekarang orang cuma baku lewat, partikel-partikelnya bisa singgah kepada kita. Kalau dulu nanti orang bersin atau batuk, baru. Kalau sekarang ahli epidemiologi berkata cuma baku lewat bisa kena. Jadi termasuk orang ada di kendaraan umum, oto baku lewat, kong dia angin masuk kebetulan ada virus di sebelah, orang boleh kena. Itu bahayanya penularan sekarang yang lebih istilahnya virusnya telah bermutasi, jadi sudah semakin ganas penularannya. Nah, cara pemerintah untuk memutus mata rantai adalah 3T tadi. Tes, tracing artinya kalau ada orang yang tertular, dia akan cari siapa yang pernah baku dapat dengan orang ini selama beberapa jam terakhir. Itu tracing, supaya dia bisa temukan, oh ternyata ini baru tes apakah dia ada positif atau enggak. Pemerintah buat itu. Kemudian treatment pemerintah kasih, yang isolasi pemerintah kasih makan, pemerintah kasih vitamin. Kita petamang kena COVID di Tondano, dia bilang luar biasa pemerintah pelayanan. Kasih vitamin, kasih makanan sehat, kasih susu, kasih istirahat agar supaya bisa sembuh. Nah,
Saya bisa membayangkan kalau pemerintah kasih keluar satu orang satu hari 100.000 dia pemakanan dan vitamin, berapa saja yang pemerintah kasih keluar. Kalau dia dirawat selama 2 minggu, kongan ada sekitar 1 juta orang, itu sangat banyak. Sehingga baru-baru ini Menteri Keuangan bilang ada kasih keluar lagi berapa puluh triliun untuk COVID ini. Nah jadi 3T dilakukan oleh pemerintah. Yang torang backing 5M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi aktivitas dan menghindari kerumunan. Itu yang torang backing. Nah yang torang backing bersama dengan pemerintah apa? Pemerintah kasih napa vaksin, torang kasih torang pediri suntik dengan vaksin. Apa tujuannya? Supaya torang kuat. Saudara tahu vaksin itu bagaimana DP cara kerja? Pada waktu torang divaksin, torang pe limfa ini, torang pe tubuh mengeluarkan limfa, kong dia rekam tuh vaksin itu. Dia rekam tuh vaksin itu, oh ternyata dia begini, cara kita pe tubuh mau lemahkan, kasih keluar antibodi begini, dia akan jadi lemah. Baru dia balik ulang itu dalam proses torang pe tubuh, sesudah itu dia kasih keluar tuh tentara, darah putih. Dia kasih keluar tuh antibodi. Sehingga termasuk tuh vaksin yang ada kasih vaksin 4 orang, karena dia sorekam dia pe kelemahan, dia kasih keluar. Jadi bukan berarti setelah torang divaksin tuh vaksin itu tetap ada tong pe tubuh, enggak. Setelah torang divaksin, torang pe tubuh rekam, habis itu dia lumpuhkan, dia kasih keluar. Jadi torang jadi bersih ulang. Jadi bukan berarti kalau torang AstraZeneca ada sesuntik petorang, seumur hidup AstraZeneca itu ada, enggak. Torang pe tubuh sorekam. Baru setelah torang pe tubuh sorekam, oh cara kotek mau lemahkan begini, cara mau bunuh tuh virus itu begini. Baru torang pe tubuh atasi dia, baru setelah itu dia dikeluarkan apakah melalui pencernaan ataukah melalui urin atau melalui keringat. Jadi itu vaksin itu enggak mau tinggal torang pe tubuh. Itu kan seperti anak-anak pada waktu imunisasi waktu kecil, suntik imunisasi, tubuh rekam, baru tubuh hantam dia. Sebab itu tubuh jadi panas. Karena tubuh hantam dia, mau kasih lumpuh, kasih keluar. Sehingga ketika anak itu seumur 10-15 tahun, kena tuh virus itu, tutu anak pe tubuh itu dia sorkam, dia so tahu. Jadi dia hantam, dia se keluar. Begitu, jadi jangan orang pikir, oh so masuk AstraZeneca dia mau tinggal tetap. So masuk Moderna dia mau tinggal tetap. So masuk Sinovac dia mau tinggal, enggak. Setelah tubuh rekam, dia hantam, dia kasih keluar. Begitu dia pe proses kalau vaksinasi. Nah mau tunggu sampai 1 bulan atau 3 bulan, mau tunggu orang pe imunitas jadi kuat. Jadi dia pe vaksin itu, dia pe virus itu so keluar, tapi orang pe tubuh perlu ada kekuatan-kekuatan, dia mau bangun tuh sistem kekebalan itu sampai nanti 1 bulan lagi baru vaksin ulang. Supaya tuh tubuh lebih kuat. Nah jadi itu tujuan pemerintah kasih vaksin. Saudara, vaksin itu mahal. Pemerintah beli itu mahal. Dan persoalannya di Manado saya dengar kalau orang mau urus surat, kalau nyanda ada sertifikat vaksin, dia boleh urus surat. Nah jadi kalau saudara ndak divaksin mau urus surat izin, urus surat ini boleh. Jadi mau datang di kelurahan, saya dengar juga di Maesa Unima, datang di kelurahan so mesti dengan sertifikat vaksin. Karena saya juga sudah vaksin berapa waktu yang lalu, dorang SMS. Jadi kita ndak perlu bawa lagi tuh kertas sertifikat begini, kita kurang bawa handphone. So ada di situ, jadi ketika kita lihat, oh napa so menjelaskan sertifikat kita so vaksin pertama. Jadi mau kemana-mana tinggal kasih lihat itu. Nah jadi maksudnya supaya orang memutus efek domino. Kalau efek domino kan dia sama dengan ini, dia rubuh ini rubuh lagi. Tapi ketika 1 bagian atau 2 bagian so kebal, dia so nak muta terus tuh virus. Dia so tak berhenti di situ dan habis. Tapi kalau orang enggak divaksin, DP efek domino dia jalan terus. DP mata rantai dia enggak terputus. Jadi ya himbauan dari pemerintah,
Di berbagai tempat, kalau dulu mesti saya lihat KTP domisili. Kalau sekarang domisili so enggak penting. Yang penting orang vaksin. Kong vaksin kedua ditampa itu. Nah jadi bagi semua jemaat, pengurus-pengurus, enggak mungkin pemerintah mau bikin orang sakit dengan vaksin. Enggak mungkin pemerintah mau izinkan kalau vaksin itu berbahaya. Enggak mungkin pemerintah mau izinkan kalau tuh vaksin itu mengancam orang pe kehidupan. Enggak mungkin. Jadi pemerintah melakukan yang terbaik. Nah, di berbagai tempat ada tanpa vaksin. Ketika kuota memungkinkan, saudara datang dan vaksinlah. Kalau saudara enggak bisa divaksin, maka dokter akan bilang nih boleh. Kalau saudara enggak bisa divaksin, dokter akan bilang nih boleh. Kita waktu vaksin darah tinggi. Darah tinggi, kemudian tanpa tensi bilang, aduh ini mesti konsultasi. Jadi ketika konsultasi dokter tanya, Pak ini bagaimana ini, Bapak darah tinggi. Bapak mesti datang dulu di dokter dokter ahli dalam. Kemudian dokter ahli dalam mungkin merawat atau merekomendasikan, baru kemudian kalau ada vaksin berikut baru boleh vaksin. Dokter satu bilang, berapa kok itu darah? Oh sekian. Dokter satu bilang, Bapak so merawat. Kita bilang kita so minum obat rutin kok. Apa tuh minum? Amlodipin. Kong kenapa ini tinggi? Kita lupa minum tadi pagi dokter. Oh begini jo Bapak. Karena Bapak minum obat kong lupa minum. Pi ambil tuh obat di rumah. Minum kong datang. Dokter satu bilang datang kontes tensi. Dokter satu bilang oh enggak usah. Kalau so minum so pasti dia turun. Jadi kita ambil obat. Kita minum obat kemudian balik. Waktu kita balik dokter langsung panggil. Oh Pak so ada. Iyo, oh mari Jo datang sini. Bapak so minum obat? Sudah, oh langsung jadi atas vaksin. Nah jadi kalau orang boleh vaksin, orang tidak akan divaksin. Ibu Sandra baku dapat yang kita di luar. Kita bilang, Anda bagaimana? Oh pendeta kita so pergi, dokter bilang boleh vaksin kita. Boleh vaksin, kenapa? Agak tinggi tuh darah. Jadi ini boleh. Nah jadi dorang leba vaksin enggak asal-asal tusuk-tusuk. Dorang mesti tanya dulu. Kalau memang enggak bisa, dorang enggak izinkan. Nah jadi ini maksudnya saya menghimbau. Agar supaya semua jemaat baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Marilah kita mengikuti apa yang pemerintah backing. Tadi saya sudah bilang pemerintah backing 3T, torang backing 5M. Pemerintah backing vaksin, itu torang mesti kerjasama. Jadi pemerintah kasih vaksin, torang kasih torang pe tubuh, divaksin oleh pemerintah. Supaya torang dapat, paling tidak kalau kena COVID, nyandak mau jadi sangat berat. Kita sudah dengar-dengar banyak orang yang so vaksin setelah kena, dia pe gejala ndak sangat berat. Itu manfaat vaksin. Tetapi juga bukan berarti ketika orang so divaksin, orang jumawa dan tidak pakai masker, orang aktivitas so lebih banyak di kerumunan, nyandak juga begitu. Walaupun orang so divaksin, orang tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi aktivitas. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri dengan closing praise. Jemaat disilakan berdiri. Nyanyian pujian nomor 32. Puji namanya.